Daniel 7 ayat pertama sampai 18 demikian. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menuliskan mimpi itu dan berikut ini garis besarnya. Daniel berkata, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah. Ia ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada satu sisinya dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Begini dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain, rupanya seperti macan tutul dengan empat sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberi kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang keempat yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tersisa dengan kakinya. Ia berbeda dari segala binatang sebelumnya dan ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil sehingga 3 dari tanduk sebelumnya itu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduk yang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan, dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang lain dicabut, dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, nampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah.
Aku, Daniel, merasa resah dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Aku mendekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan meminta penjelasan tentang semuanya itu. Ia berkata kepadaku dan memberitahukan maknanya. 4 binatang besar itu 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya kita pernah bermimpi ya. Ada mimpi yang menyenangkan, tetapi juga kadang ada mimpi yang mengerikan, menakutkan. Biasanya mimpi itu dalam ingatan kita itu jarang yang kita ingat lama. Pernah nggak kita bermimpi tetapi mimpi apa yang gue semalam? Udah bangun juga udah lupa. Tapi ada mimpi yang kita sedang tidur, lalu mimpi itu menyenangkan, taunya kita dibangunin. Jengkel nggak? Gue lagi mimpi enak-enak lu bangunin. Kita berusaha nyambung lagi tuh, tidur lagi, nyambung lagi mimpinya tadi sampai di mana ya? Lupa mimpinya, ya. Kadang dalam mimpi pun kita menginginkan sesuatu yang nyaman, yang menyenangkan. Kalau bisa jangan bangun dulu. Kalau bangun yang menyenangkan itu kita usahakan disambung lagi. Tadi sampai di mana? Tapi kalau mimpinya mimpi yang mengerikan, kita pengen cepat-cepat menyudahinya. Kita pengen cepat-cepat bangun. Ini nggak benar. Ini sekedar mimpi saja. Dalam budaya timur, ya, termasuk juga Indonesia kita, mimpi seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang akan kita jalani. Atau sebagai pertanda sesuatu yang akan terjadi. Pada zaman togel itu mimpi dicari-cari maknanya. Kalau mimpi begini, mimpi begitu, ini angkanya berapa ya? Nanti aku harus pasang nomor berapa? Sampai sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ya, seringkali dikaitkan dengan itu. Nomor berapa dan keberuntungan apa? Meskipun sering jeblok ya tetap aja percaya dan percaya terus. Percaya pada mimpi itu. Tidak hanya dengan pasang lotre nomor, tetapi juga mimpi sering dikaitkan dengan ya simbol-simbol tertentu. Mimpi digigit ular artinya apa? Oh bakal cepat dapatkan jodoh katanya. Ya. Mimpi tanggal gigi apa? Tuh, Tri udah tahu ya. Ada kerabat nanti yang mungkin akan meninggal. Mimpi macam-macam dikaitkan dengan kehidupan. Bahkan ada primbon tertentu yang sepertinya ada rumusnya. Kalau mimpi ini bakal begini. Mimpi itu bakal begitu. Nah ternyata ini sesuatu yang misteri terungkap atau diberitahukan lewat mimpi itu. Tapi dalam dunia psikologis, kejiwaan manusia, mimpi adalah sesuatu yang lumrah, yang alami ketika manusia itu terlelap, tidur pada gelombang alfa, beta, dan deep sleep itu, mengalami tidur yang dalam, dan disitulah kemudian mimpi itu
terjadi. Mimpi adalah bayangan-bayangan ketika kita masih sadar, lalu diserap ke alam bawah sadar, dan di alam bawah sadar itu mengendap tentang banyak hal, banyak peristiwa, pengalaman-pengalaman kita, keinginan dan hasrat kita bercampur aduk di sana, ada kekhawatiran dan kecemasan juga masuk, lalu di situ mengendap, dan pada saat kita tidur, masuk gelombang tertentu itu, dia muncul dalam bayangan mimpi kita. Jadi ya biasa saja. Kalau ingin mimpi menyenangkan, buatlah pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Hati yang gembira, yang happy, itu akan menolong kita untuk bermimpi yang indah. Hidup kita dipenuhi dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan kengerian, pasti kita akan juga bermimpinya tidak jauh-jauh dari itu. Mimpi usaha kita bangkrut, bisnis kita itu gulung tikar, semakin kita depresi, semakin muncullah mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, kekhawatiran itu. Jadi memang tidak mudah untuk mengkaitkan mimpi dengan nubuat atau dengan masa-masa yang akan datang, yang kita akan alami itu. Perlu hikmat dari Tuhan untuk kita bisa memahami. Nah, dalam dunia perjanjian lama, mimpi itu sering juga dipakai oleh Tuhan sebagai alat, sebagai media untuk menyatakan sesuatu kepada umat manusia. Dalam Alkitab kita banyak menjumpai orang-orang yang diberikan hikmat untuk bermimpi. Yusuf dulu pernah, ya, ketika ia menafsirkan mimpinya Fir'aun. Nah, sekarang Daniel yang juga bermimpi, dan dalam mimpi itu diberikan penglihatan oleh Tuhan. Benar, apa yang dialami oleh Daniel itu dalam hidup sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, itu sangat mempengaruhi mimpinya itu. Nah, tetapi dalam hal inilah Tuhan memakai sarana mimpi itu. Jadi, Bapak sekalian, jangan kemudian saat sekarang kita ngotot nih, Tuhan, saya mau petunjukmu, maka saya akan tidur. Tuhan, dalam mimpi ini kiranya Engkau memberi petunjuk buat saya. Saya bermimpi apa, nanti saya akan melakukan apa. Jangan kemudian kita memakai ini. Karena apa? Dasarnya ada. Alkitab pernah memakai orang-orang tertentu untuk menafsirkan mimpi. Nah, buat kita ini udah cukup firman Tuhan. Ya. Jadi kita kembali ke Daniel. Daniel pada saat itu dia ada di dalam tawanan. Bangsanya waktu itu Israel sedang mengalami masa-masa yang suram. Jadi Israel dan wilayah-wilayah lainnya pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Babel. Yang kita baca ayat pertama itu jelas menjelaskan pada zamannya apa. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel. Daniel dan kawan-kawannya, orang-orang yang dipandang kuat, yang dipandang punya pikiran atau IQ kalau sekarang itu yang bagus, yang cerdas, dia dibawa tawanan, menjadi tawanan kerajaan untuk membantu, untuk melayani raja. Tentu saja sebagai orang, bangsa yang menjadi tawanan, yang menjadi orang-orang yang takluk di bawah kekuasaan Babel waktu itu, ya tetap saja kan hatinya merindukan kebebasan. Merindukan pertolongan Tuhan untuk membebaskan tidak hanya dirinya, teman-temannya, tapi ada sekian banyak tawanan yang dibawa diangkut ke Babel itu.
supaya mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke negeri perjanjian itu, mereka bisa membangun, mereka bisa beribadah kembali, hidup dengan baik. Nah, saat itulah Daniel bermimpi. Dalam mimpinya ia mendapatkan penglihatan. Ada 4 binatang yang tampil, yang mengerikan. Rasanya binatang seperti ini dari dulu sampai sekarang tuh belum pernah ada muncul di muka bumi. Pernah nggak ada yang melihat 4 binatang ini? Yang pertama yaitu seperti seekor singa. Seperti seekor singa. Secara keseluruhan bentuknya kayak singa. Tapi punya sayap burung Raja Wali. Ada nggak singa yang punya sayap burung Raja Wali? Dia melihat terus. Lalu sayapnya tercabut, dia terangkat dari tanah. Ditegakkan lagi, diberi hati manusia. Nah ini tuh simbol, bukan binatang yang sungguhan. Ini simbol, para penafsir mengatakan ini simbol kerajaan yang muncul itu yang kuat, adidaya itu adalah kerajaan Babel. Yang kuat muncul dari laut itu ya, dari bumi. Dan mempunyai, tapi diberi hati manusia. Masih adalah yang baik. Ya karena Daniel dan teman-temannya itu masih diberi ruang di situ. Lalu ada lagi yang binatang yang lain yaitu apa itu? Yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada satu sisinya dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di dalam giginya. Nah, di situ ada binatang seperti beruang. Ada rusuk masih ada di mulutnya. Dia rakus. Dia melahap apa saja. Ini sekali lagi binatang simbol. Simbol kekuasaan Media Persia saat itu. Yang nanti akan mengalahkan Babel. Tadi binatang yang pertama itu. Lalu kemudian ada lagi. Tampak seekor binatang lain lagi rupanya seperti macan tutul dan 4 sayap burung pada punggungnya. Binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberi kekuasaan. Kepalanya ada 4. Ya. Ada nggak binatang yang kepalanya 4? Paling juga mungkin orang menemukan ular kepala 2 misalnya. Nah ini menggambarkan kekuasaan lain lagi, yaitu kekuasaan kerajaan Yunani. Dan yang terakhir adalah nampak yang keempat itu yang mengerikan sekali dan kuat, giginya besar atau ia bergigi besar dari besi, ia melahap, meremukkan serta menginjak-injak semua. Apa yang ada itu ditaklukkannya. Ini adalah kerajaan yang begitu besar, kerajaan Romawi. Jadi ini kan sesuatu yang mengerikan, sedang diperlihatkan. Jadi ini merupakan kerajaan-kerajaan dunia yang begitu besar, yang mengancam keadaan umat Tuhan. Yang membuat umat Tuhan berteriak. Sama seperti Mazmur 13 tadi yang kita baca itu. Daud berteriak kepada Tuhan. Di mana pertolonganku? Ketika musuh-musuhku begitu banyak. Ketika Israel itu menjadi kecil, ya, di bawah dominasi kekuasaan tadi Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi. Tentu membuat mereka sangat ciut. Nanti nasib kita bagaimana? Nanti umat Tuhan seperti apa? Kita diinjak-injaknya oleh binatang-binatang yang buas ini. Ini mimpi penglihatan tidak berhenti di situ. Tetapi kemudian menjamin kelangsungannya. Bahwa disitulah kemudian muncul seorang yang nampaknya tua tetapi juga berwibawa, penuh dengan kekuasaan.
Jadi semua binatang-binatang itu ditaklukkannya. Kemudian muncul anak manusia yang kepadanya diberikan kemuliaan, kekuasaan, dan kehormatan. Dan kepadanya diberikan tahta juga. Dan orang-orang yang akan menyembahnya, dia akan mendapatkan kemuliaan yang sama itu. Anak manusia tidak asing lagi buat kita. Siapa anak manusia itu? Dalam Injil Yohanes dan Injil-Injil yang lain disebutkan bahwa anak manusia itu jelas adalah Yesus Kristus. Di sini belum disebutkan namanya, tetapi anak manusia itu sudah mulai diperkenalkan. Lalu apa artinya buat kita semua hari ini? Pengalaman ini 2500-2600 tahun yang lalu buat kita apa? Ya nampaknya umat Israel begitu merasa kecil, teraniaya oleh negara-negara adidaya yang menindas, yang memeras mereka. Tapi firman Tuhan dan penglihatan ini menjamin negara boleh maju, boleh berkuasa, boleh menjadi negara adidaya, tapi pada saatnya kekuasaan itu tetap ada di bawah kendali Tuhan sendiri. Nampaknya besar sekali penderitaan yang dialami umat Tuhan itu. Tapi seolah-olah firman Tuhan ini mau mengatakan jangan engkau khawatir. Karena aku lebih besar, lebih berkuasa dari bangsa-bangsa yang menakutkan, yang gambarnya digambarkan seperti binatang yang mengerikan itu, maka jangan khawatir. Untuk kita, bahwa hidup ini memang tidak selalu berpihak kepada kita. Kadang kita merasa dilecehkan, merasa diperlakukan tidak adil, merasa ditindas, merasa kebebasan kita dibatasi. Ingat, ada Tuhan yang berkuasa. Kuasanya lebih dari orang-orang atau bangsa-bangsa yang menindas. Hanya saja yang diperlukan untuk kita lakukan adalah yaitu setia kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah memenuhi janjinya memberikan anak manusia itu. Anak manusia tanda petik yaitu Yesus Kristus. Kepadanya diberikan kuasa, kepadanya diberikan kemuliaan, kepadanya diberikan kehormatan. Dan kerajaannya dijamin sejak dikatakan oleh Daniel ini, kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Apakah kita tidak menginginkan menjadi bagian dari kerajaan yang kekal itu? Yang perlu kita lakukan adalah setia menyembah Dia, setia beribadah kepadanya, setia menuruti segala perintahnya. Penderitaan boleh terjadi, sakit penyakit, kesulitan boleh menyentuh kita, tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan yang kekal itu, maka Allah akan menjamin kehidupan kita, menjamin masa depan kita, menjamin bahwa kita tidak akan dipisahkan dari kasih Allah yang sempurna itu. Biarlah Tuhan menolong kita untuk tabah dan setia menghadapi penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan. Kesulitan kita tidak lebih besar dari kesulitan pada zaman Nabi Daniel. Pada zaman nabi-nabi yang lain yang teraniaya begitu hebat. Kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai, melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, belajar dari apa yang terjadi, penglihatan atau mimpi yang Tuhan berikan kepada Daniel. Kami juga boleh mendapatkan kepastian bahwa Tuhan tetap menolong kami seberapapun penderitaan atau kesulitan hidup yang harus kami jalani. Kami yakin bahwa Tuhan tetap menolong menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.